Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uhayyikum artinya saya memberikan penghormatan, salam penghormatan. Bitahiyatil Islam, dengan salam penghormatan Islam, agama Islam yang memberikan keselamatan. Maka ketika diberikan keselamatan, maka bunyinya salam tadi apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam, keselamatan. Alaikum, atas kalian semua. Warahmatullah, dan rahmatnya Allah. Wabarakatuh, dan keberkahan. Hunya kemana? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang memberikan keberkahan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bentuk keberkahan itu bukan hanya sebagai bentuk materi ataupun yang terlihat saja, tapi bisa jadi barokah itu yang tidak terlihat bagi kita, tapi dapat kita rasakan. Maka uhayyikum bitahiyatil Islam wa tahiyatil jannah, dan salam penghormatan bagi orang-orang yang berada di surga nanti kelak insyaallah. Mudah-mudahan kita bisa berkumpul bersama dikarenakan kita adalah orang-orang yang senantiasa berusaha untuk mendekatkan diri dan memahami apa yang Allah wahyukan. Salah satu caranya adalah dengan belajar bahasa Arab. Karena qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wa idza huyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Wa idza huyyitum. Jadi Allah berfirman, apabila kamu diberikan salam penghormatan, wa idza huyyitum bitahiyyatin, dengan salam, dengan penghormatan, fahayyu, maka balaslah penghormatan tadi, bi ahsana. Nah, kalau ketika ada fi'il gitu, hasana, nah, kebaikan tadi, nah, kemudian ditambahkan a di awalnya. Ahsana, akbara, ajmala, maka itu menyatakan sesuatu yang lebih. Allahu akbar, Allah maha besar. Maka fahayyu, maka balaslah penghormatan tadi, bi ahsana minha, dengan sesuatu yang lebih baik dari penghormatan yang pertama tadi. Nah, fahayyu bi ahsana minha aurudduha, atau kembalikan sama seperti salam yang tadi. Nah, maka menjawab salam itu menjadi hukumnya wajib. Nah, karena Allah sudah memfirmankan tadi, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aurudduha. Nah, tab'an nastamir hamdan wa syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Tadi Luqman dah salam ya Pak? Belum? Sudah ya? Alhamdulillah. Nashkurullah, nashkuru ilallah ta'ala lianna kathiran minan ni'am, lianna Allah ta'ala at'amana kathirun minan ni'am. Setiap hari, setiap saat, setiap detik, setiap jam, dan setiap tahun, seharusnya kita selalu ingat dan selalu senantiasa menambah rasa syukur kita dengan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak serta-merta hanya dengan memuji kemudian mentaati apa yang Allah perintahkan. Itulah bentuk syukur kita, rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setelah memberikan begitu banyak nikmat. Salah satunya adalah hari ini, hari yang insya Allah mudah-mudahan suasana yang nikmat untuk belajar, suasana yang begitu indah gitu. Tidak juga panas, tidak juga terlalu dingin gitu ya. Salatan wassalamun ala Rasulillah, salawat beserta salam selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan disampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Alhamdulillah sudah beberapa pertemuan dengan Lukman. Mudah-mudahan tidak ada rasa bosan dari adik-adik ya, dan dari bapak-bapak, ibu-ibu atas apa yang Lukman sampaikan. Nah, Lukman juga masih belajar dan senantiasa belajar, karena belajar bahasa Arab itu, ada Ustadz Lukman bilang, saya kuliah S1, S2, dan S3 ternyata bahasa Arabnya belum cukup. Nah, kemarin sudah dijelaskan oleh dosen Lukman, kebetulan beliau kemarin penelitian ke sini. Ada dua bahasa Arab, jenis bahasa Arab, Amiyah dan Fushah. Yang hari ini kita pelajarin adalah Fushah, bahasa Arab tradisional yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu bahasa Al-Qur'an. Ada Amiyah. Amiyah itu bahasa Arab yang pasaran. Ibaratnya kalau ada bahasa Indonesia baku, ada bahasa Indonesia yang untuk pergaulan. Nah, Amiyah ini untuk pergaulan. Yang hari ini kita pelajari adalah Fushah, dalam rencana kita untuk memahami Al-Quran. Nah, kemarin sebagaimana program Lukman, insya Allah setiap hari kita akan menambah mufradat. Nah, Lukman akan nanya kembali, minggu kemarin sudah ada berapa mufradat, Bang? Minggu sebelumnya lagi ada 5 ya? 5. Kalau gitu Ustaz, Ana akan bertanya kepada adik-adik. Adik-adik dulu ya Pak. Ada 5 mufradat kemarin ya. Pertama, bahasa Arab. Mal lughatil arabiyyah min menuai. Apa? Memanen. Oke. Hasada sudu. Masya Allah. Berikutnya, Bapak, bahasa Arab dari mal lughatul arabiyyah min menanam. Zara'a yazra'u. Masya Allah. Zara'a itu fi'il apa? Fi'il madhi. Yazra'u itu fi'il mudhari. Alhamdulillah. Insya Allah masih ingat ya. Nah, hari ini kita akan menambah mufradat, karena yang paling penting Pak, kalau belajar bahasa Arab ini memang harus menghafal. Kalau pengen memahami Al-Quran juga memang harus menghafal. Kita mulai satu ayat gitu. Di berikutnya insya Allah Lukman akan menambahkan mufradat baru 5 saja. Karena kalau anak-anak biasanya mereka 10. Nah, setiap pertemuan tuh diulang-ulang. Nah, hari ini kelihatan Pak? Enggak ya Pak? Oke, kalau gitu kalau ditulis nggak bisa juga ya Pak? Kelihatan Pak? Enggak? Kurang fokus ya Pak. Kalau gitu Lukman bacakan. Bisa. Kelihatan Pak?
Nggak bisa. Soalnya dari web, Pak. Sudah kelihatan, Pak? Atau Lukman bantu sekalian dengan baca. Gitu. Yang akan ditulis insya Allah hari ini bahagia, karena nomor 1 dan nomor 3 ini sama. Istaiqaza yastaiqizu. Istaiqaza yastaiqizu, artinya bangun tidur. Jadi perintahnya istaiqiz, bangunlah gitu. Istaiqaza yastaiqizu. Sa'arju ilaikum an taktubu hadhil mufradat fil kitab. Jadi Luqman berharap ke abang-abang tidak pernah bosannya untuk tetap mencatat, karena ilmu itu diikat dengan catatan, ya. Istaiqaza yastaiqizu, artinya bangun. Istaiqaza fi'il madhi, yastaiqizu fi'il mudhari. Berikutnya yang nomor 2, sa'ida yas'adu. Sa'ida yas'adu. Enggak, 3 huruf. Jadi hari ini kalau istaiqaza ini sudah ada tambahan beberapa huruf. Kalau sa'ida ini kata dasarnya ada 3, sa'ada, sa'ida. Kemudian fi'il mudhari'nya yas'adu, artinya bahagia. Jadi kalau Bapak Ibu pengen bertanya, apakah kamu bahagia hari ini? Ada yang tahu, Bang? Bahasa Arabnya apa? Merasakan. Hal tash'uru sa'idun fi hadzal yaum? Nah, apa jawabannya? Naam. Nah. Ana sa'id. Nah, ash'uru sa'id. Jadi bahagia artinya bahasa Arabnya sa'ida yas'adu. Berikutnya lompat ke nomor 4 karena nomor 3 dan 1 sama. Nomor 4, amila ya'malu. Amal. Nah, amila ya'malu itu bekerja. Nah, ada yang tahu hadis tentang niat? Innamal a'malu binniyat. Nah, ada kata amal di situ, Pak? Ada. Di mana? A'mal. Kenapa bisa jadi a'mal? Lebih. Menyatakan A-nya itu menyatakan lebih, artinya pekerjaan-pekerjaan. Nah, innamal a'mal itu udah jamak dia. Menyatakan pekerjaan yang banyak. Nah, tapi di sini dia khususkan. Nah, bagaimana kita bisa menemukan kekhususan hadis tadi? Dari balaghah. Nah, pemaknaan. Jadi amila ya'malu artinya bekerja. Berikutnya sudah berapa? 3. Darasa yadrusu. Darasa yadrusu. Darasa yadrusu artinya belajar. Taban. Jadi kalau misalkan Luqman tanya, madza darsunal an? Madza? Apa? Darsunal ana. Apa pelajaran kita sekarang? Al-lughatul arabiyyah.
Masya Allah. Berikutnya. Berikutnya setelah darasa yadrusu, ihtaju, ihtaja, yahtaju. Ini sudah ada tambahan sebenarnya. Sudah bukan thulathi lagi, tapi thulathi mazid. Sudah ada tambahan. Berargumen. Ihtaja, yahtaju. Khalas, katabtum, berargumen. Sudah 5? Sudah ya? Masya Allah. Oke, kita langsung saja. Kemarin sudah belajar fi'il madhi dan fi'il mudhari. Insya Allah masih ingat, Pak? Insya Allah masih ingat ya? Boleh. Kalau gitu kita tes untuk menentukan. Insya Allah kita akan melanjutkan pelajaran kita secara cepat gitu, karena kita pengen masuk ke buku 3 lagi. Cuma bahasa Arab ini kalau kita cepat-cepat lompat gitu tanpa pemahaman, nah gitu. Artinya ilmu yang kemarin kita pelajari ini, misalkan fi'il madhi, itu berkaitan erat dengan fi'il mudhari. Nah, jadi nanti kalau kita tanya, misalkan yasjudu, apa fi'il madhinya? Sajada. Nah, maka kita akan dapat menemukannya ketika kita sudah belajar fi'il madhi. Nah, maka kalau kita nanti di pembahasan berikutnya nanti ada isim kana wa akhawatuha gitu ya. Sudah masih ingat isim kana? Masih? Isim kana. Jadi tasrifnya kana itu gimana? Kana, kana, kanu. Habis itu kanat, kanata, kunna, kunta, kunna. Nah, itu baru kana. Ada lagi kan kana, isim kana wa akhawatuha. Wa akhawatuha artinya akhwat itu artinya saudara-saudaranya banyak. Nah, ada alladzi dan yang lain-lain sebagainya. Nah, itu baru satu. Jadi kalau perubahan-perubahan tasrif kita belum paham, sudah insya Allah tamat kita. Nah, jadi gitu. Kalau sudah punya modal di fi'il madhi, fi'il mudhari, sudah bisa mentasrif, gitu, insya Allah bisa. Nah, kalau gitu kita testing. Kita akan coba nadbiru ala su'al an tasrif. Jadi kita akan coba soal pertama untuk yang baru datang, hadiah untuk yang baru datang ya. Latifah, sudah? Tasrif fi'il madhi dari sa'ida. Sudah hafal tasrif fi'il madhi? Kakak sudah? Sa'ida, sa'ida. Boleh lihat buku? Boleh lihat buku ya, Kak? Tafaddal, tafaddalina. Masya Allah. Oke. Taban, nastamir. Bang, buat kalimat menidakkan. Saya sebutkan ya bahasa Arabnya. Dia murid laki-laki. Tidak, dia bukan
murid laki-laki yang bahagia. Laisa Sa'idah. Laisat tilmid Sa'id. Sudah benar? Dia murid laki-laki. Laisatil itu untuk laki-laki apa perempuan? Perempuan, masya Allah. Oke, sahih. Berikutnya, yas'adu. Abang yang di sebelah, tafadhal. Tasrif. Yas'adu itu fi'il apa? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Silakan tasrifkan. Yas'adu, yas'adani, yas'aduna. Tas'adu, tas'adani, yas'aduna. Yas'adana. Yas'adana. Tas'adu, tas'adani, tas'aduna. Tas'adina, tas'adani, tas'aduna. Tas'adu, as'adu, nas'adu. Masya Allah. Sudah, itu bahagia ya. Fi'il mudhari'nya. Berikutnya. Ada yang bisa buat kalimat menidakkannya? Abang, di sebelah. Tidak perlu Ustaz kasih tahu. Buat satu contoh saja. Kalimat menidakkan menggunakan fi'il mudhari juga. Kalau gitu, bisa Bang? Sudah ada? Daripada nanti Ustaz yang nyebutkan. Ustaz. Dokter tidak merasakan bahagia. Dokter laki-laki. Dia bukan dokter yang bahagia. Bukan merasakannya. Dia dokter bukan bahagia. Tidak bahagia dia. Bukan dokter yang bahagia. Dia bukan dokter yang bahagia. Laisat tabibu laisat tabib yas'ad. Oke. Dia bukan dokter yang bahagia. Oke. Tab'an nastamir. Karena ini istayqaza ini sudah ada tambahan dan kita belum belajar gitu ya Pak. Karena bab berikutnya pelajaran di buku kedua setelah itu adalah isim kana wa akhawatuha. Jadi kita belum masuk ke tasrif yang penambahan. Berikutnya bekerja, bahasa Arabnya amila ya'malu. Untuk mengulang kembali fi'il madhi. Abang, tafadhal. Tasrif dari amila fi'il madhi. Masya Allah, lancar sekali ya. Kalau gitu di sebelah. Buat satu kalimat menidakkan menggunakan amila. Laisa Hasan amila. Apa artinya? Hasan tidak bekerja. Itu
Fi'il madhi atau fi'il mudhari? Madhi, berarti yang lampau ya. Berikutnya, Masya Allah. Ya'malu. Abang, tafaddal tasrif min ya'mal. Ta'malu. Ta'malina. Amila. Ta'malna. Ta'malu. A'malu. Na'malu. Masya Allah. Nah, perlu latihan lagi bang. Oke? Taban. Syukran jazakallah khairan katsir. Berikutnya, biar lebih cepat lagi. Darasa itu fi'il madhi dari belajar. Tafadhal Pak. Tasrif dari darasa fi'il madhi. Darasat. Daras. Darasna. Daras. Tuh. Iya, Masya Allah. Oke. Taban, nastamir. Fi'il mudhari min darasa huwa yadrus. Tafaddal, Bapak. Tasrif fi'il mudhari dari yadrusu. Yang yadrusu Pak. Yadrusu. Fi'il mudhari itu sudah ada tambahan apa? Harful mudhara'ahnya. Nah, apa di sini? Harful mudhara'ahnya di sini? Yadrusu? Ya. Jadi yadrusu, yadrusani, yadrusuna. Tadrusu, tadrusani. Oh, belum ya, Pak? Kemarin belum hadir ya? Tadrusu, tadrusani, yadrusna. Habis itu tadrusu, tadrusani, tadrusi, tadrusani, tadrusna, adrusu, nadrusu. Masya Allah. Nah, jadi gitu Pak. Itu fi'il mudhari di pembahasan berikutnya Pak. Setelah fi'il madhi. Nah, berikutnya sudah habis ya? Masya Allah. Nah, berikutnya kita akan masuk. Apa itu? Ihtaja. Ini sudah ada tambahan Bu. Jadi kita belum masuk bab ini. Nanti belum paham semua tasrifnya kan? Karena sini sudah bab yang berbeda. Oh, ini cuma contoh mufradat saja Bu. Ini ada alamatnya Bu. Kosakata kita tinggal cari aja di internet. Kosakata fi'il madhi dan fi'il mudhari. Nah, karena ini kita harus lihat kamus. Jadi ketika fi'il madhinya dia cuma 3 huruf. Misalkan darosa. Perubahannya harus lihat kamus. Nah, kok bisa gitu? Karena orang Arab seperti itu. Ini dari sananya langsung. Jadi ada bahasa-bahasa yang kita tidak bisa mengikuti menggunakan rumusnya gitu. Karena memang itu kita harus lihat dari orang Arab langsung. Jadi kesimpulannya kan kalau menentukan misalnya mamdi dan mudhari kita harus lihat kamus. Iya, benar. Harus lihat kamus. Ada yang di atas, ada yang di bawah. Benar. Nah, setelah dapat mudharinya, lalu kita lihat di tabel Tasrif tadi, fi'il madhi dan fi'il mudhari. Ya, seperti itu. Jadi kita pengen melihat perubahan-perubahan bentuknya. Misal iya. Mudhari, ya. kita tasrifkan menurut tabelnya. Betul. Cuma kamusnya itu barangkali yang kalau
Kalau Mahmud Yunus untuk kita insya Allah cukup Pak. Kalau untuk yang pemula ya, baru-baru belajar bahasa Arab cukup. Cuman tidak lengkap untuk beberapa, misalkan kita pengen menerjemahkan kitab gitu, atau lihat hadis. Di Mahmud Yunus kurang dari kalau nggak salah puluhan ribu kosakata gitu ya. Nah, ada satu kamus, ada dua. Cuma yang lebih direkomendasikan itu Al-Munawwir. Al-Munawwir namanya. Ada yang edisi bahasa Indonesia, bahasa Arab bahasa Indonesia, ada yang bahasa Indonesia bahasa Arab. Cuman tebal. Bahasa Indonesia bahasa Arab itu agak tipis, Bu. Nah, kalau menurut Lukman sih, kalau kita lagi belajar, untuk abang, untuk bapak, untuk latihan-latihan, boleh lihat hadis, cari, misalkan ini fi'il, misalkan innamal a'mal. Kita akan bisa tahu nih, a'mal ini asal katanya dari amala, ketika kita sudah belajar tasrif. Benar, gitu kan? Misalkan, berikutnya, Lukman bacakan satu ayat. Qul a'udzu birabbil falaq. Berikutnya, min syarri ma khalaq. Ada fiil di situ, Pak? Langsung bisa tahu. Apa tadi, Pak? Khalaq. Min syarri ma khalaq. Di situ fiilnya khalaq. Di situ dhamir yang tersembunyi apa, Pak? Huwa. Huwanya kemana? Ke Allah. Jadi min syarri ma, dari kejahatan-kejahatan. Syarrun, keburukan, kejelekan. Dari keburukan, kejelekan. Ma khalaq, apa yang Allah ciptakan. Apa yang dia ciptakan, gitu kan artinya. Tapi dianya kembali ke Allah, gitu. Kan bisa tahu kita ya, Pak. Berikutnya. Apa lagi ya? Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Ada di situ fiilnya? Ada apa? Makar. Wa makaru. Nah, jadi kita bisa kan tahu ketika kita tahu ada tambahan-tambahan di situ. Makara, makaru. Nah, orang yang berbuat tipu daya. Jadi wa makaru, dan mereka, wow, ada wow kan? Ya, Pak. Wa makaru. Berarti artinya siapa itu? Dia, mereka. Dia yang banyak, mereka berarti kan. Jadi mereka, dan mereka berbuat tipu daya. Wa makarallah. Nah, kita bisa nggak artikelnya itu jadinya? Dan makara itu untuk siapa, Pak? Allah. Karena dia huwa. Wa makarallah, dan Allah itu yang maha membuat tipu daya. Di atasnya mereka lagi. Wa makaru wa makarallah. Baru Allah pertegas di akhirnya. Wallahu khairul makirin. Kenapa makirin? Fa'ilin. Jadi makir itu artinya orang, artinya udah fa'il, orang yang membuat tipu daya. Fa'il artinya orang yang mengerjakan. Makir itu artinya ya membuat tipu daya. Jadi wallahu khairul makirin. Dan Allah sebaik-baik pembuat tipu daya. Gitu. Jadi akhirnya dengan tasrif ini, kalau kita sudah duduk, Pak, ini, Pak. Insya Allah kalau pengen lihat Quran, oh ini sudah tahu asalnya, masdarnya dari mana. Nah, gitu. Kita lanjut, Pak. Lanjut. Pembahasan berikutnya adalah kalimat